Teman-teman, ini adalah Huawei Watch Fit 3 yang secara mengejutkan desainnya berubah total. Dari yang desain di sebelumnya selalu memanjang ya, sekarang lebih kotak, dan gak heran ya kalau akhirnya banyak yang membandingkan Huawei Watch Fit 3 ini dengan Apple Watch SE series. Bahkan beberapa menganggap kalau ini lebih menarik dari Apple Watch SE. Nah, kita bakal lihat ya dan explore lebih detail semua hal tentang Huawei Watch Fit 3 dan gimana rasanya pakai smartwatch terbaru dari Huawei ini. Dari sisi desain, sepanjang yang gua tahu, ini pertama kalinya Huawei merilis smartwatch dengan desain yang kotaknya seperti ini. Sebelum-sebelumnya kalau nggak bulat ya kayak di Huawei Watch GT series, ya kotak yang memanjang kayak di Huawei Watch Fit series sebelumnya. Dan ini perubahan yang bagus sebenarnya, karena selain menambah pilihan style desain ya di lini smartwatch Huawei, desain yang kotak seperti ini juga terlihat stylish. Dan marketnya ada keterbatasan Apple Watch yang cuman bisa connect ke iOS ya, membuat pengguna smartphone Android yang suka dengan desain smartwatch kotak kayak gini sekarang jadi punya satu lagi pilihan baru, yaitu Huawei Watch Fit 3 ini yang memang kompatibel dengan semua platform ya, baik itu Android, iOS ataupun Harmony OS. Hanya ada satu ukuran yang tersedia, 43 mm, ukuran yang cukup universal ya buat dipakai cewek ataupun cowok, dan framenya metal aluminium dengan finishing matte. Di kanan ini dilengkapi dengan rotating crown yang juga dari metal. Ada lubang mic dan ada tombol shortcut. Nah, di kiri ada lubang speaker, dan di belakang ini dari plastik glossy yang jadi tempat ya untuk sensor-sensor dan juga pin magnetic chargingnya. Lepas pasang strapnya sangat mudah di sini, tinggal tekan aja switchnya, itu langsung lepas. Pasangnya juga langsung klik ya. Dan strap ini ada banyak pilihan. Punya gue ini yang warna hijau fluoro elastomer. Ini tebal dan fleksibel, terasa lembut di kulit ya. Bakalnya metal kuat dengan loop bertuliskan Huawei. Strap serupa ada di varian warna black, white, dan pink. Tetapi ada varian strap lain yang bukan dari fluoro elastomer, yaitu varian grey dengan strap nilon. Nah, overall secara build quality ini solid, dipakai di tangan terasa nyaman, nggak berat juga ya di tangan. Dengan berat smartwatch tanpa strap ini cuma 26 gram, dan dibanding Apple Watch SE ini sedikit lebih tipis teman-teman, dengan ketebalan 9,99 mm. Padahal kapasitas baterai di smartwatch ini itu lebih besar ya, yaitu 400 mAh. Sedangkan di Apple Watch SE untuk yang varian 44 mm aja, kalau nggak salah kapasitas baterainya sekitar 296 mAh. Dan salah satu hal yang paling menarik dari smartwatch ini adalah layar. Ukurannya luas ya, 1,82 inch, sedikit lebih luas dari layar Apple Watch SE 44 mm. Ini berkat bezel yang memang lebih tipis ya, terutama di sisi kiri kanannya. Visualnya cukup lembut di mata, selain karena panelnya memang udah menggunakan panel AMOLED ya, yang oleh Huawei disebut Hybrid AMOLED. Juga terbantu oleh efek transisi di platformnya yang terlihat smooth. Terus desain icon dan watch face-nya juga didesain dengan detail ya. Kalau teman-teman perhatikan di bawah jarum ini beberapa watch face analog ada efek bayangannya, ada efek-efek transparannya juga. Detail-detail kecil kayak gini ternyata ngefek ke tampilan visualnya secara keseluruhan. Ditambah brightness yang sudah otomatis dan kerapatan pixel yang cukup tinggi membuat tampilan smartwatch ini memang jadi enak dipandang. Nah, performa layar di outdoor waktu kita coba memang mengesankan, bisa tampil jelas di kondisi terik. Brightness-nya punya peak yang sangat tinggi sampai 1500 nits, yang juga lebih tinggi ya dari peak brightness Apple Watch SE yang maksimal mentok di 1000 nits. Dan meskipun defaultnya off, tetapi layar ini udah dilengkapi dengan always on display yang bisa kita aktifkan melalui settings, dan hampir semua watch face bawaannya itu memiliki desain AOD yang selaras ya dengan desain watch face utamanya. Dari sepanjang pemakaian, layar ini nggak gampang kotor kena bekas sidik jari. Untuk coating anti gores nggak disebutkan pakai coating jenis apa, tetapi seminggu gua pakai termasuk buat tidur juga, itu belum terlihat ada scratch yang muncul teman-teman. Untuk platform yang digunakan adalah Harmony OS yang selain bisa connect ke smartphone Huawei, bisa connect juga ke smartphone Android dan juga iOS melalui aplikasi Huawei Health. Proses pairingnya cukup mudah. Aplikasi Huawei Health bisa di-download dengan scan barcode yang ada di box atau yang muncul di smartwatch saat di setup. Dibandingkan versi sebelumnya, tampilan platform di Huawei Watch Fit 3 ini terlihat improve teman-teman. Gradasi warna yang digunakan ini membuat smartwatch-nya terlihat lebih manis ya secara visual. Watch face defaultnya seperti ini, sebuah watch face digital yang menampilkan beberapa widget ya, dan ini bisa kita custom dari warnanya sampai isi dari masing-masing widgetnya bisa kita ganti. Dan kita juga bisa ganti dengan banyak pilihan watch face lainnya. Bawaannya ada cukup banyak ya, dari digital sampai analog, dan hampir semuanya bisa di custom. Termasuk ada satu watch face yang bisa menyesuaikan stylenya sama tema outfit kita. Beberapa watch face bawaannya ini juga interaktif ya, kayak yang smiley ini bisa merespon kalau kita tap. Terus yang ilusi ini dia bisa ganti warna, pindah-pindah, dan ganti style jamnya juga kalau crownnya kita putar. Dan kita bisa install juga banyak watch face lain dari aplikasi Huawei Health. Navigasinya simple, kita swipe atas langsung ngebuka list notifikasi, dan di sini notifikasinya cukup rapi karena di grouping ya. Jadi notifikasi dari aplikasi yang sama itu dijadikan satu dengan ada counternya. Tinggal tap aja untuk lihat detail notifnya.
Kita swipe bawah, ini muncul quick settings. Swipe ke kanan, itu masuk ke Huawei Smart Assistant ya, untuk akses cepat ke cuaca dan juga musik player melalui widget interaktif. Dan kalau kita swipe kiri, ini masuk ke halaman card yang menampilkan activity ring berisi detail progres aktivitas untuk kita penuhin setiap hari. Terus swipe lagi, ada card kesehatan, terus ada card events, workout, dan sebagainya yang bisa kita tambah dan juga kita custom. Dan salah satu hal menarik di HarmonyOS adalah efisiensinya, dimana di satu card aja, kayak di card kesehatan misalnya, itu langsung bisa menampilkan banyak widget kesehatan sekaligus data real time-nya. Dan masing-masing ini kalau kita tap bakal ngebuka detail dari setiap trackingnya. Ini lebih ringkas dan lebih praktis ya daripada menampilkan masing-masing card satu persatu. Nah kalau kita tekan tombol ini, by default langsung masuk ke menu workout, tetapi ini juga bisa kita custom ya kalau mau. Dan selain swipe, kita juga bisa pakai crown ini untuk scroll up ataupun scroll down. Di setiap navigasi ada feedback getarnya, jadi feel-nya cukup enak teman-teman. Untuk tracking olahraga, smartwatch ini udah dilengkapi built-in GPS dengan lebih dari 100 mode workout. Hampir semua workout populer bisa di-tracking, mulai dari jalan, lari, bersepeda, sampai berenang juga ada, karena smartwatch ini udah tahan air ya sampai di kedalaman 50 meter. Ada beberapa mode workout baru juga seperti sepak bola, basket, pedal, e-sport, dan track run. Dan sepanjang yang gue pakai ya, akurasi trackingnya ini sangat baik. Rute yang kita lalui di mapping dengan cukup akurat dan kita bisa route back untuk dipandu kembali ke titik awal. Berbagai detail penting kayak heart rate, pace, jarak, durasi, langkah, sampai heart rate zone itu ditampilkan di sepanjang kita workout, dan detail reportnya juga diberikan setelah workout. Ada auto detect untuk 4 jenis workout, yaitu jalan, lari, elliptical, dan rower. Tetapi kalau pakai auto detect, memang perlu waktu beberapa menit sampai aktivitas kita terdeteksi sebagai workout. Selain itu, buat teman-teman yang suka lari, itu ada fitur track run mode ya, yang berfungsi memonitor track lari kita dengan lebih akurat, yang menghasilkan data pace, distance yang lebih akurat juga. Dan ada fitur yang menarik di sini, di mana kita bisa memonitor kalori harian untuk mencapai target berat badan yang kita inginkan, baik itu untuk diet atau untuk gain mass melalui aplikasi Stay Fit. Jadi di aplikasi ini kita bisa memasukkan berat badan kita sekarang berapa, target berat badannya pengen berapa, dan bakal dikasih panduan berapa kalori yang bisa kita konsumsi dibanding kalori yang perlu kita bakar lewat olahraga. Jadi kita bisa update ke Huawei Health ya setiap kita habis makan. Di sini data-data kalori tiap makanan sangat lengkap, bisa update berat badan harian juga, dan di smartwatch kita tinggal monitor aja defisit atau surplus kalori yang diperlukan setiap harinya. Ada juga banyak workout course yang bisa kita akses ya di aplikasi Huawei Health. Kalau teman-teman pernah berlangganan Freeletics atau aplikasi workout berbayar, nah di sini mirip kayak gitu. Cuman bedanya ini bisa kita akses secara gratis ya, dan langsung nyambung ke Huawei Watch Fit 3 ini. Jadi ada banyak pilihan running plan atau juga workout plan dalam bentuk video yang bisa kita ikuti secara gratis. Untuk tracking kesehatan sangat lengkap, kita bisa tracking detak jantung yang bisa langsung kita monitor grafiknya, terus tracking stres juga ada, begitu juga kadar oksigen dalam darah, dan semuanya ini bisa dimonitor otomatis 24 jam. Untuk tracking detak jantung ini lebih lengkap dari banyak smartwatch lain di kelas yang sama, karena ada fitur untuk mendeteksi potensi aritmia atau prematur beats yang mungkin nggak semua smartwatch punya. Untuk tracking tidur juga lengkap, nggak cuman bisa lihat durasi tidur dan detail sleep stage kayak kebangun berapa banyak, deep sleep-nya berapa lama, dan sebagainya. Kita bisa juga memonitor pola nafas kita saat tidur untuk mendeteksi potensi adanya sleep apnea. Ada skornya juga ya untuk melihat kualitas tidur kita sebagus apa. Dan dibanding sebelumnya, ada peningkatan di versi Huawei True Sleep yang sekarang upgrade ke versi 4.0, dan Huawei TrueSync yang juga upgrade ke versi 5.5 untuk meningkatkan akurasi trackingnya. Untuk notifikasi yang masuk ke smartphone itu bakal diteruskan ke smartwatch ini. Kita bisa atur notifikasi apps apa aja yang diteruskan ke sini ya melalui settings di Huawei Health. Kita bisa balas pesan dan chat yang masuk seperti SMS ataupun WhatsApp dengan quick reply yang template-nya bisa kita bikin sendiri ya melalui aplikasi Huawei Health. Jadi kita bisa bikin template balasan yang lebih natural sesuai dengan gaya bahasa kita sendiri. Selain dengan quick reply, kita juga bisa balas menggunakan emoji yang pilihannya juga cukup lengkap di sini. Kalau ada telepon seluler yang masuk, bisa langsung kita angkat dari smartwatch ya via Bluetooth calling. Volume speakernya bisa kita atur melalui crown, dan untuk WhatsApp call notifnya ditampilkan memang di smartwatch ini, tetapi untuk angkat harus lewat smartphone, nggak bisa langsung dari smartwatchnya. Untuk fitur ekstra, musik player ini nggak cuman bisa kontrol musik yang kita mainkan di smartphone aja, tetapi kita bisa juga jadikan sebagai standalone multiplayer. Jadi kita bisa masukkan file musik ke smartwatch ini lewat aplikasi Huawei Health. Kita bisa mainkan musik secara offline ya, kalau misalkan lagi workout tanpa membawa smartphone. Kalau perlu fitur ekstra, kita juga bisa install beberapa aplikasi melalui app gallery di dalam Huawei Health. Nggak banyak memang koleksi aplikasinya, tetapi ada beberapa yang useful ya, kayak misalkan Spotify Controller yang biasa gue pakai buat ngontrol Spotify saat mainin musik. Nah untuk fitur memang bisa sedikit berbeda ya, tergantung dari teman-teman konekin ke smartphone
smartphone apa. Misalnya dikonekin ke iPhone, maka quick reply dan offline music player itu nggak tersedia, tetapi ada fitur kamera shutter yang bisa kita gunakan. Sedangkan kalau connect ke smartphone Android, kita bisa menikmati fitur quick reply, offline music player, meskipun fitur kamera shutter jadi nggak tersedia. Tetapi overall, untuk sebuah smartwatch di kelas ini, fitur dari Huawei Watch Fit 3 ini udah sangat lengkap. Untuk baterai terbilang awet. Dari yang gue coba di penggunaan normal harian, baterai Huawei Watch Fit 3 ini bisa bertahan sampai sekitar 7 hari penggunaan, dan dengan always on display aktif bisa bertahan kurang lebih sampai 4 hari. Ini lebih awet dari Apple Watch SE yang baterainya bisa bertahan kurang lebih 18 jam tanpa dukungan always on display. Dan untuk lama charging, dengan menggunakan charger magnetik bawaan itu bisa penuh dalam waktu sekitar 1 jam. Kesimpulannya, Huawei memang melakukan perubahan yang cukup mengejutkan ya, dengan menjadikan desain dari Huawei Watch Fit series yang sebelumnya kotak memanjang menjadi kotak yang seperti ini. Harus diakui desain baru ini terlihat lebih sleek dan stylish, terlebih dengan layar besar yang vibran dan support always on display ini. Performa layar di outdoor sangat baik, mapping lokasi cukup akurat, tracking olahraga dan kesehatan juga lengkap. Strap yang lembut dan smartwatch-nya yang ringan juga bikin Huawei Watch Fit 3 ini nyaman digunakan. Fitur komunikasi cukup lengkap, bisa angkat telepon langsung dari smartwatch dan balas pesan pakai quick reply. Dan meskipun koleksi aplikasi di app gallery nggak begitu banyak ya, dan fitur juga bisa sedikit berbeda saat connect ke smartphone dengan platform berbeda, tetapi fitur bawaan di smartwatch ini udah sangat lengkap. Ditambah baterainya yang awet dan bisa connect ke Android ataupun iOS, membuat Huawei Watch Fit 3 ini jadi pilihan yang sangat menarik ya buat penggemar smartwatch dengan desain yang square seperti ini. Satu hal yang bikin Huawei Watch Fit 3 ini lebih menarik lagi adalah harganya. Huawei Watch Fit 3 udah bisa dibeli sekarang ya, mulai 21 Mei dengan harga mulai Rp1.999.000 dan dapat gratis TWS Huawei FreeBuds SE2. Huawei juga ngerilis Huawei Free Clips warna beige ya dengan bonus Huawei Band 8 dan Huawei Watch GT4 41mm green color dengan bonus TWS Huawei FreeBuds SE2 di hari yang sama. Teman-teman bisa cek aja di kolom deskripsi ya untuk link pembelian dan berbagai info terupdate lainnya. Kalau ada pendapat atau pertanyaan tentang Huawei Watch Fit 3, silahkan sampaikan di kolom komentar. Gue Febian dari Kepo Tekno pamit dulu, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.